Dukutan, sebuah nama upacara adat di situs Menggung, Dusun Lurah, Tawangmangu, Karanganyar. Nama Dukutan berasal dari nama wuku pada penanggalan Jawa. Satu wuku sama dengan 7 hari. Situs Menggung itu sejatinya nek miturut sejarah lah. Itu perjalanannya Pralaya Prabu Erlangga. Itu kisah Pralaya Prabu Erlangga. Ya wong lurah umumnya sing cerita itu tutur tinular dari turun Madura dari legenda itu liwet lengsornya Mbah Prabu Brawijaya Nino. Nah itu berkelana sing melepaskan alingan itu perjalanan muksone Mbah Prabu Brawijaya yang saiki disebut Musna Ngawi. Ora ono sing kawuran kemari palo Cinawi toto raharjo kemari palo Cinawi. Nah terus dalam perjalanan itu Mbah Prabu Brawijaya waktu itu Mbane ngelih terus mampir ana petilasannya Mbah Erlangga mungkin sekalian karena Pak Tilas akhirnya ana kono ngutus karo pendera itu tenggara namanya sejaharan Pringginan jelas waktu itu sing tukolan apa kuwi wujude palawija ning wujude jago. Ning ora aku dilahirke lan aku digedhekne nganti tekan seprene. Ning ora aku dilahirke lan aku digedhekne nganti dadi pagawe. Terus ana meneh sing jenenge polo gemantung. Iki polo gemantung kuwi ya kaya ates terus kaya pedang tapi jenis gandeng saking bongbongi saking bungae Mbah Prabu Brawijaya Tumardo ini so kapan teko arjane jaman dina sing tak geleren iki itu kan bertepatan dinane Selasa Kliwon karo wukune wuku Dukut bisa ngomong. Dina sing tak geleren iki so anak putuku bakal apa ngenengke pengetan bro jadi pengetan iku tak jenengi upacara dukutan. Dukutan itu adalah upacara bersih desa yang dilaksanakan oleh masyarakat Dukuh Lurah ya, Dukuh Lurah di Kelurahan Tawangmangu, Kabupaten Karanganyar. Tapi sebetulnya dukutan itu selalu dilaksanakan pada wuku Dukut Selasa Kliwon atau Anggoro Kasi. Nah ini terkait dengan cerita Watu Gunung. Cerita Watu Gunung yang memperistri Sinta, kemudian dari pernikahan itu lahirlah 28 anak, totalnya ada 30 dengan bapak dan ibu. Lalu ke-30 nama ini diabadikan menjadi nama-nama wuku di Jawa. Nah cerita tentang Watu Gunung ini ada di dalam naskah 100 Tokoh Raja Purwo yang hari ini naskahnya bisa ditemui atau dilihat di Museum Radio Pustaka Solo. Ini ada Irlanda. Ini istrinya. Kebanyakan orang ya, orang umum ya. Kalau sini menghadangnya
di sini tuh ada. Ya. Tapi kalau kamu menghadap ini, apa perempuan istri itu kelasnya tinggi, tidak bentuknya mau lembuan sini. Ini ada Yuana lagi, kepala dada, ini bawa bunga, ini kalau sokro, ini gurunya pahlawan. Saya bisa membaca sudah mati ini. Ini leluhurnya ini tidak mau. Ini juga leluhurnya orang Jawa, juga leluhurnya orang Bali. Saya anak Jaya, kemudian dia anak Irangga di Sanggerawang Jaya, anaknya Teguh Darmawangsa, anak Pusendok mau tahu. Ya, cerita versi yang lain itu adalah cerita yang terkait dengan Raja Airlangga. Ya, Raja Airlangga yang terpaksa harus meninggalkan kerajaannya. Kemudian pelarian Airlangga itu menuju ke Wonogiri. Nah, di tengah perjalanan Airlangga berhenti. Nah, salah satu pengikutnya yaitu Patih Narotomo, nah, kemudian dikenal dengan Tumenggung Narotomo, itu tidak lagi mengikuti perjalanan Airlangga ke Wonogiri, memilih tinggal di Nglurah. Setelah sekian lama, Patih Narotomo ini kemudian dikenal dengan nama Kiai Menggung. Nah, Kiai Menggung. Kata Menggung sendiri itu secara etimologis dalam bahasa Jawa memiliki makna tidak menga-mengo, artinya fokus, tidak tolah-toleh, artinya betul-betul fokus untuk mencari ridho Sang Maha Pencipta. Itu Menggung. Sesaji untuk dukutan tidak boleh menggunakan beras. Masyarakat menggunakan jagung sebagai bahan baku utama membuat tumpeng dan gandik. Dalam membuat tepung jagung, masyarakat lebih memilih menggiling jagung menggunakan mesin daripada menumbuk. Kurang lebih 600 kg jagung digiling di tempat ini. Nah, karena pesan ini mungkin dianggap angin lalu, suatu ketika ada warga yang berusaha untuk menanam padi. Dan betul ketika padi itu ditanam, 3 bulan kemudian padi itu tidak bisa dipanen. Akibatnya terjadi pagebluk atau bencana kelaparan. Dampak berikutnya karena bencana kelaparan otomatis disusul dengan wabah penyakit yang akhirnya membuat daerah Nglurah ini semacam dikutuk, dalam tanda petik ya, dikutuk. Nah, sesepuh Dukuh Nglurah kemudian ingat pesan pepundennya yaitu Kiai Menggung bahwa tidak boleh menanam padi. Akhirnya dilakukanlah upacara upacara permohonan maaf kepada Kiai Menggung dan Nyi Rasa Putih dengan memberikan sesaji yang berasal dari non beras, jadi dari jagung dan polowijo atau telo pendem, telo rambat dan segala macamnya. Dari Lumpang. Ya. Ini ada Lumpang. Ya kan? Ini ada Catut.
Ya, ini ada alu. Ya, alu itu dari jojo jagungnya itu. Kalau yang ini namanya untir-untir ini. Ya, ya gitu. Ini ada ganyong. Ya, ini ada ganyongnya ada. Ya, ini ada garut. Garut. Ini dari botok. Ini dari pelas. Ini namanya dari jangan nares. Ya. Kalau ini dari tempe, ini namanya panggang. Ya. Ya dengan buku itu berasal dari cerita Latina yang ada dari itu sudah ada angkat juga jangan sampai kesana itu bisa follow pasin pun sampun sami jangkep dipun jual telakan wong gedung menika bila sampai dadekna kawuningane yang mulia yang seperti yang berpati Kristoya bahwa pilih wonten sedaya kekirangan dan kalpatan pun izin asal paring pangapunten dumateng warga kula lingkungan kula yang pangapunten Hindi sa piwan yung kupon. Hindi ka Nah, secara filosofis itu sebenarnya sebuah kitab. Jadi ajaran Nabi Luhur. Mangko leluhur sing diajarke karo anak putu kabeh. Misale ngene. Jadi sangka jenenge Mbah Menggung. Iki kan asline Mbah Temenggung Wiraguna. Carane sing ditinggalane kono Mbah Temenggung Wiraguna, Mbah Raja Bisa. Secara filosofis Menggung kuwi melengke rasa marang Kang Maha Agung. Dadi panggonan sing ditanggoke ngenengke cipta ndedonga marang Gusti nyipta rasa ya nyipta sembarang nyipta karya. Carane ngono. Nah, rasa putih iku sifatnya manungsa sing kudu nglawan karo telung perkara kaya gandek papat iku mau warnane abang, ireng, kuning, putih. Kuwi ana jenenge luwamah, sutiyah, amarah, mutmainnah. Lah, terus ana tumpeng sego jagung. Tumpeng kuwi nek kepengin selamat dunia akhirat, ya kan? Kuwi kudu metu dalan sing lempeng. Jagung iki tegese muja marang Kang Maha Agung. Nah, kuwi ana barang dengah bothok sak piturute. Terus ana kuluban. Kuluban iki kolbun. Tegese nek kepengin ketemu Gusti Allah, kuwi kudu becik ya ati. Mula wong Jawa ngajari karo anak putune kuwi nek nyebut pangeran kuwi nganggo Gusti. Gusti iki bagus sik ati. Ana. Terus ana ares kuwi panggone Gusti Allah. Ars iku panggonan palenggahan Gusti Allah. Terus kuwi diadai karo encek. Encek iki digawe saka pring. Pring kuwi tegese deling. Deling kuwi kangge leh eling, pangandel leh eling. Lah panganan-panganan lawuh-lawuh ares sak piturute iki mau diadai karo jeneng takir. Takir kuwi supaya tatak nggone zikir, tatak nggone mikir. Dadi wong Jawa umume iki diajari wiwit cilik
Nanti teko tuwa kuwi terus dielingke babagan keling kelawan Waspada. Kami sahah ini jemaah dari luar sana manggung ini paling paling dan among lebih dewasa pun mengajar jemaah tangan manggung pun berlaku hal yang utama kali itu sama dengan ayat dan apa panci pun paling mana tambah kaya parah kaca dan mangkal dan yang paling bintang ini laporan kang dipercaya angkat teko engkang dipercaya hargati ageng kesampaian daya warga pun daya juga terakhir tak sampun pun dengan persaingan kan kemarin tak pun angin mengatakan dan nama terlalu dekat aja terkait kegiatan berbuat sampun plantis ketang pun kemarin dan pun yang itu terkait orang dengan itu ini bukan suatu itu ini enggak sebenarnya itu dari itu tahun 80-an ya udah lebih bidaan ada ya sudah saja itu boleh jadi main jenengan kan nggih Mbak kula niku yo nggih Mbak Buyut Mbak dadi niki pun kulane moyang pun Mitos itu sebetulnya adalah bahasa simbolik yang disampaikan nenek moyang pada anak keturunannya. Nah, celakanya hari ini kita kadang menelan mentah-mentah mitos itu tanpa menelaah lebih lanjut. Misal, terkait dengan mitos larangan menanam padi. Ya. Betul bahwa secara ilmiah, secara saintifik kita bisa membuktikan bahwa tanaman padi itu adalah tanaman yang membutuhkan sinar matahari secara penuh. Sementara ketika padi ditanam di dataran tinggi dengan ketinggian di atas 1.200 meter mdpl ya, meter di atas permukaan laut, itu tidak mungkin padi mendapatkan sinar matahari secara penuh karena banyak tertutup awan, kadang tertutup kabut, sehingga proses fotosintesis yang terjadi tidak sempurna. Akibatnya apa? Akibatnya pada proses pembuahan bulir-bulir padi itu tidak akan terisi menjadi gabah yang penuh. Sedaya ingkang mapan wonten pundi kemawon namung mapan wonten ing lingkungan lurah Ler Kidul utami lingkungan Dukuh Murah bila samenika nyuwun idilan panilahipun yang menggunakan teh buktinya si preksa menika sampun titi mangsanipun pangloro tim sejati saperlu badhe kagem gota ingkang sami rawuh sang menika nyuwun idipalilahipun yang munggung yang sebentar ramadhan pun sabda lebatipun pun idipalilahipun asmajengipun kula ingkang nyarirani warga masyarakat Lurah Kidul RW Lamika Sudorondo Gabung Tepu Sepuhana Magungalit. Kalau wau sampun sami palakan ugur rampe prantos kangge lisanipun jamanipun yang rasa teh pramesti berusaha kula batipun sedaya. Jenengan riyen enggak? Mboten napa-napa. Badhe nglajengaken matur sampun titi mangsa. Dereng wani, Pak. Mboten. Saniki pun ya anggere udah kalau dari atas sudah pulang boleh. Yang dari atas saya udah pulang kan.
ketika proses pembuahan atau pematangan ini tidak sempurna, praktis ketika masa panen tiba, padi itu yang muncul hanya gabuk saja, hanya gabahnya saja. Maka ya betul, kalau secara mitos menanam padi, nekat menanam padi di Nglurah, di Tawangmangu, di daerah pegunungan, yang terjadi ya pagebluk, bencana. Karena untuk bisa memanen padi minimal butuh waktu 3 bulan. Menunggu maksa 3 bulan bukan waktu yang sebentar. Nah, ini kan menjadi bukti nyata bahwa mitos itu bahasa komunikasi simbolis. Nah, sekarang terbukti padi. Yang kedua, cerita tentang Watu Gunung beserta istrinya dan 28 anaknya itu merupakan bahasa simbolis tentang astronomi orang Jawa. Kalau kita perhatikan ada namanya titik lente. Titik lente itu kalau hari ini kita mengenalnya dekat dengan rasi bintang Aries. Nah, itu nenek moyang kita sudah mengenal itu, ya, kalau sekarang tahun 2025 berarti 17.225 tahun yang lalu nenek moyang kita sudah mengenal ilmu astronomi Jawa yang hari ini masih kita bisa buktikan. Kalau saudara tidak percaya, silakan saudara gunakan GPS. Coba saudara pencet GPS itu ketika ada di puncak Candi Menggung, puncak Candi Suko, dan puncak Candi Cetha. Nah, nanti setelah pulang, coba hubungkan ketiga titik koordinat itu, maka akan membentuk segitiga sama kaki. Lah, iku ana meneh sing jenenge Pala Gemantung, Pala Wija, terus Pala Kependem. Kuwi fase-fasene menungsa. Jadi fasene menungsa kabeh sangka lahir, dewasa, tuwa, ya. Lah, cacilik kuwi diibarati karo sing jenenge Pala Gemantung. Pala Gemantung kuwi sing angen-angeni dhek sarwa dhuwur. Dicek pengen dadi apa, arep ngopo, duwe apa, tuku apa lan sak piturute. Terus eneng Pala Wija kuwi fasene wong dewasa. Sik wis bisa munggahke ngedungke perkara. Oh, iki apik, iki ala. Oh, iki salah, iki bener. Lan sak piturute. Dadi wis mulai hanya nampa narima kahanan kan. Lah, Pala Pendem, polo iki pendem, polo iki angen-angen. Nah, Pala Pendem itu tegese memendam keinginan. Jadi mendem polo deh, wong kuwi wis menep pasrah karo pangeran. Tegese wis nemu jalan spiritual carane. Oh, carane menemukan rasa, menemukan Gusti Allah, menemukan Tuhan. Oh, sejatine urip iki nggon ngono to. Ya wis lah kan nggon ngono nek wong tuwa. Nek isih anak-anak wangen-angen aku dadi dokter, aku dadi cilat, dan tak pikir. Mulane wong Jawa, kuwi nek wis mulai tuwa, kuwi bodho dinggone ikat, nganggo ikat. Nah, ikat kepala itu jenenge ikat udeng. Ikat kuwi digawe narani sirah, ngiketi sirah. Sir ki rasa, rah ki getih. Jadi digawe menekan hawa nafsu kan. Jadi termasuk tawuran sebenarnya itu kabeh ajaran. Jadi kon nawurke sego panganan iki wonten tegese kuwi kan sedekah. Mergo sedekah itu nek dawuhe Kanjeng Nabi miturut agama Islam iku as-shadaqatu wa ibnu bala.
Jadi sedekah kuwi ngedahke sangka malah petaka. Mulane nek ora gelem sedekah ya keneng malah petaka. Asline kan nalar, ya kan? Nek ora gelem sedekah, ya keneng malah petaka. Makanya belum mesti seneng sedekah. Mergo pager tembok karo pager mangkok kuwi bako pagere mangkok. Ya ra. Nek kowe seneng wewe kiwa tengenmu, kowe wis dilindungi karo kiwa tengenmu, pagermu ki lho wong sak donya. Mageri kowe kuwi diantemi wong muka sing ngantemi dhisik wong-wonge ngantemi kabeh kan ngono ya. Carane ngono. Antarane tumung sak pikir iki sebelum Allah iki ajaran maring pangeran kan ngono maring sang maha naya ya ta sang maha pitaya ajarane tapi tayan iku maha daya jadi rasane matur awake dhewe karo pangeran sing wis muridke sembarang kali ning semesta ora gelem menungsa ta ora gelem minanas iki Abluminanas ini menyeluruh nas makhluk ciptane Gusti Allah ora nas menungsa tok nek sing diapik iki hubungane menungsa dengan menungsa akhir eksploitasi alam ya neng ketika kita bersinergi dengan alam kita merawat alam kita menggunakan alam ndak apa-apa wong alam iki kanggo menungsa neng carane kita ojo nggunake karepe menungsa melu kaya apa emane keadaane alam. Yang kedua, kalau saudara pernah melihat atau berkunjung ke Candi Borobudur, di puncak Candi Borobudur ada stupa yang besar. Stupa yang besar itu dikelilingi oleh stupa-stupa yang kecil ya di puncaknya itu. Nah, peletakan stupa-stupa yang kecil itu tidak sembarangan. Artinya apa? Artinya peletakan stupa itu berdasarkan perhitungan astronomi yang matang. Terbukti hari ini kalau saudara pencet GPS di stupa itu, koordinatnya akan terlihat betul lintang utaranya berapa, bujur timurnya berapa, bujur baratnya berapa, dan itu menunjukkan ketika awal matahari terbit di ufuk timur pada musim tanam atau pada pranoto mongso kalau orang Jawa bilang itu akan tepat di atas stupa itu tadi. Nah ini kan sebuah perhitungan yang sangat presisi yang tidak mungkin dilakukan kalau nenek moyang kita tidak mengenal ilmu perbintangan. Padahal kalau kita lihat Candi Borobudur itu abad ke-7, abad ke-8 Masehi. Candi Menggung, Sukuh, Cetha itu di abad ke-14, 15 zaman Mojopahit. Nah, jauh sebelum itu nenek moyang kita sudah mengenal ilmu perbintangan, bukan sekedar sebagai penunjuk arah mata angin, bukan sekedar menunjuk masa tanam, tapi untuk membuat sebuah tempat peribadatan. Kemudian mitos berikutnya terkait dengan Menggung, kita juga bisa melihat pesan yang ingin disampaikan oleh para pepunden di Nglurah itu tentang kedaulatan pangan.
Doani nyuwun pangestu panjenengan sedaya. Wilajeng menika saderengipun kula ngaturaken donga nggih. Dumateng Bapak sajajaranipun Bapak RT, Bapak RW, langkung-langkung para tamu ingkang dadi hormatan. Saderengipun kula ngajengaken matur donga. Muga sami-sami mujahaken syukur juga Allah Subhanahu wa taala. Anggenipun ngaturaken syukur alhamdulillahirabbil alamin. Badhe kula pungkasi donga nggih. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma inna salawatan wa afiatan bil jasadi hajatan bil ilmi takbir rezeki Kekuatan korban maut pada malam maghfiratan Allahumma inna ilaina bisakuratil maut wa najata minan nar wal Rabbana la tusibana taitana Rabbana milatumika rahmah inna Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wabina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Keprihatin saking dibukan rekono Kedaya galak Catepan saklebihipun warga masyarakat lingkungan lurah ngawataraken sedekah bumi utawi bersih desa tututan sawingipun kantun manggih rahayu wilujeng tegel kewarasan gampil anggenipun pados singketi ingkang bebatulan ibu-ibu paringi lancar kata rezekinipun
nenek moyang kita dulu sudah berpikir jauh ke depan bahwa mestinya masyarakat Ngelawu di lereng Lawu itu, di Nglurah itu tidak lagi bergantung pada masyarakat di bawah, di Ngargoyoso, kemudian di Karangpandan, tidak, tapi harus betul-betul mandiri dalam urusan pangan. Maka dengan menanam jagung, menanam polowijo, tela pohon, ya, tela rambat, ya, itu mereka bisa mandiri, mereka bisa hidup. Tapi apa yang terjadi sejak tahun 80-an ketika Pak Harto berkuasa dengan program swasembada beras, ya, mestinya bukan swasembada beras, karena tidak semua warga negara Indonesia ini makanan pokoknya beras, tapi swasembada pangan. Nah, ini yang penting digarisbawahi, swasembada pangan. Tapi lihat, ketika makanan pokoknya semua harus diganti beras, sementara masyarakat Nglurah tidak bisa menanam padi, maka beras itu harus didatangkan dari wilayah lain. Rahayu Wilujeng sedaya warga masyarakat Nglurah pinaringan Banggas waras segala kewarasan gampil anggenipun pados Kejutan itu harus tetap, karena itu memang ajaran leluhur kita yang hati lumbung, tapi juga harus memahami tentang makna, gitu maksudnya. Oh, maknanya itu apa dan sebagainya. Ya, seharusnya dari para sesepuh, dari para bini sepuh yang ada di desa ini mengedukasi anak-anak mereka, ya, anak-anak muda, itu dijelaskan secara detail, gitu maksudnya. Yang terjadi sekarang kan enggak, karena orang lakoni kualat, lah itu. Lah, anak-anak sekarang lebih kritis. Apa kualat? Ngono, kualat apa? Begini, kenapa dan sebagainya. Karena kalau anak-anak sekarang lebih seneng, lebih percaya data, lebih percaya skripsi wong daripada omongannya mbah-mbah.